Salam adik-adik, jumpa lagi dengan kita di sekolah minggu online. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Ya, baik semua ya, puji Tuhan. Yuk kita pada hari ini kita akan memujikan nama Tuhan dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena kepala sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, telinga, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, mulut, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mata, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu buat kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membimbing dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik ya. Mungkin ada yang sudah kenal sama saya. Ya, nama saya Mbak Asih dari GKJ Mangunsari. Nah, firman Tuhan pada hari ini bertemakan membela yang lemah. Ya, adik-adik bisa lihat dari daun ini, adik-adik ya.
Daun ini ada yang halus, ada yang bolong-bolong ya. Daun ini dia mau berkorban buat si ulat, karena daun ini melihat ada ulat yang sedang kelaparan. Dia mau minta makan sama daun ini. Dan daun ini bilang sama si ulat, "Iya, silahkan kamu memakan aku supaya kamu kenyang." Ya, akhirnya ulat datang dan akhirnya memakan daun-daun ini. Ya, sampai bolong-bolong ya. Adik-adik bisa lihat ya. Kalau di daun itu ada ulat, bagaimana dia makannya? Ya, seperti ini. Nah, daun ini mau berkorban, mau memberikan daunnya untuk makan si ulat yang sedang kelaparan. Dia mau berkorban untuk ulat tadi, adik-adik. Ya, begitu pula dengan cerita kita pada saat ini, ya. Ester adalah seorang yang sangat cantik jelita. Ya, adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitab dari kitab Ester 7. Ya, Ester pasal 7. Ya, yang di rumah bisa baca ya. Oke ya. Kita lanjutkan cerita ini ya. Ester itu seorang yang sangat cantik, yang sangat elok rupanya. Dia hidup seorang diri. Dan akhirnya pamannya yang bernama Mordekai, dia mengangkat Ester menjadi anak angkatnya. Nah, kemudian Ester ini disuruh oleh Mordekai untuk datang ke istana di kerajaan yang bernama Kerajaan Persia, ya, di negeri Persia. Di sana dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasveros, ya. Ahasveros ini ingin mencari seorang istri. Ya, akhirnya Ester ini datang ke istana dan dijadikan istri oleh Ahasveros. Nah, kemudian dia di sana, di istana yang mewah, hidup dengan raja. Tetapi Ester ini adalah orang Yahudi. Jadi Ester ini disuruh merahasiakan dari mana dia berasal, ya. Ester berasal dari orang Yahudi, negeri Yahudi, ya. Nah, di sana ada seorang pegawai atau pejabat di kerajaan Persia tadi yang bernama Haman. Ya, Haman ini seorang yang kejam, seorang yang jahat. Dia sombong, dia sangat berkuasa. Dia ingin berkuasa dan menguasai seluruh rakyat yang ada di sana. Dan setiap kali dia berjalan di negeri itu, orang-orang Yahudi itu disuruh sujud dan menyembah kepada Haman, termasuk Mordekai. Tetapi apa yang dilakukan Mordekai, adik-adik? Mordekai tidak mau menyembah dia. Dia tidak mau sujud kepada Haman, karena Mordekai hanya sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ya, inilah yang menjadikan kemarahan Haman lebih lagi.
Haman marah sehingga Haman melaporkan kepada Raja Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi tidak mau mematuhi peraturan yang dibuat oleh raja. Maka raja pun mengeluarkan dan memberikan surat kepada Haman supaya orang-orang Yahudi itu dibunuh dan dibinasakan. Padahal itu adalah tipuan dari Haman. Ya, gitu adik-adik, ya. Nah, karena Mordekai tidak bisa dan tidak terima dengan semua itu, dan Mordekai ingin melindungi rakyat Yahudi, maka Mordekai ini memberikan surat kepada Ester supaya Ester mau bicara dengan Raja Ahasveros. Ya, apa yang terjadi adik-adik? Ester datang ke istana dan menghadap kepada raja. Sebenarnya kalau orang tidak diundang oleh raja, sebenarnya tidak boleh masuk ke istana dan akan dihukum. Tetapi karena keberanian Ester, karena dia yakin kalau Tuhan menyertai Ester, maka Ester datang ke istana dan meminta kepada raja untuk datang dalam pesta perjamuan. Dan Ester ini mengundang raja dan Haman untuk datang ke pesta. Ya, akhirnya mereka datang ke pesta. Haman senang sekali. Hore, ada pesta. Senang sekali Haman. Ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Ahasveros mendatangi Ester dan berkata kepada Ester, "Ada apakah ratu memanggil saya?" Kemudian Ahasveros pun berkata, "Apa yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Sebagian istana pun bisa aku berikan kepadamu." Tetapi Ester menjawab, "Tidak, tuanku, saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya ingin minta keselamatan dari bangsa kami, yaitu bangsa Yahudi. Karena bangsa kami akan ditindas dan akan dibunuh." Raja menjadi terkesan kepada Ester dan dia berkata kepada Ester, "Siapa orang itu yang akan membinasakan bangsa Yahudi?" Ester berkata, "Haman, tuanku." Lah, akhirnya raja menjadi marah. Sangat marah sekali dan ingin membunuh Haman. Haman lari tetapi tidak bisa. Akhirnya Haman ditangkap dan dia dihukum gantung oleh raja. Yang semestinya gantungan tadi dibuat untuk Mordekai, tetapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya Hamanlah yang mati dan digantung di sana. Ya, itu adik-adik. Keberanian Ester membuat bangsa Yahudi menjadi hidup kembali dan mereka hidup dalam damai sejahtera. Itulah yang dilakukan Ester, pengorbanannya terhadap bangsanya. Itu adik-adik ya. Oke. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bisa mengambil hikmat dari semua itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mau berkorban dan mau mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Ya,
Yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita semua. Oke, ya. Firman Tuhan saat ini sampai di sini. Dan kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Yang di rumah semua lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau berkorban buat sesama kami. Ajari kami untuk menolong sesama kami dan memberikan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sangat besar kepada kami. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. Engkau telah memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ya. Sekolah minggu kita sudah selesai dan kita mau doa buat persembahan dan doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini di mana kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online GKJ Wisma Nugraha Tegoanu. Shalom.